Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ada kuasa dalam keterbatasan. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 4 ayat 10-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu, dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari pembacaan Alkitab yang baru kita baca, kita dapat melihat bahwa Musa mencari-cari alasan pada saat ia dipanggil oleh Allah. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4, ayat 20. Dari pernyataan itu, Musa sepertinya memiliki kesulitan berbicara, barangkali ia gagap. Akan tetapi, Tuhan berfirman kepadanya, dalam ayat 11, Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi, kecacatan, ketidakmampuan, kekurangan fisik kita bukanlah suatu kecelakaan. Semuanya itu merupakan rancangan Allah. Dia menggunakan setiap ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaan namanya. Cara Allah mengatasi sesuatu yang kita sebut keterbatasan adalah tidak dengan menghilangkan keterbatasan tersebut, namun memberkatinya dengan kekuatan serta menggunakannya untuk kebaikan. Di dalam kitab Perjanjian Baru,
Rasul Paulus menyebutkan duri di dalam daging yang tak terdefinisikan. Ia telah berulang kali meminta kepada Tuhan untuk mengambilnya. Baca 2 Korintus 12 ayat 7-8. Akan tetapi Allah justru berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Rasul Paulus bahkan telah belajar untuk menikmati kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, demikian katanya ayat 9. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi, kuasa Allah paling jelas terlihat di dalam kelemahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak berkecil hati dengan segala keterbatasan kami. Kami percaya, dalam kelemahan dan keterbatasan kamilah kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Kalau kami ada saat ini, kami masih bernafas. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum kami melangkah pada hari ini, kembali lagi, kami mohon berkat perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini, baik dalam segala aktivitas kami, maupun dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Lindungilah kami ya Tuhan, dari segala kejahatan dan tipu daya iblis. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan jauhkanlah kami dari segala virus-virus penyakit. Sehat-sehatkanlah kami semuanya. Ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kami, agar kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.